Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi kita di mata kuliah fitokimia. Hari ini kita akan membahas tentang metode ekstraksi. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang pengenalan fitokimia. Fitokimia itu adalah bahan alam, ya, ilmu yang mempelajari tentang bahan alam, khususnya dari tanaman dan uh, hewani juga, ya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang ekstraksi. Yang kemarin saya sempat bahas sedikit di pertemuan sebelumnya bagaimana ekstraksi itu yang dari kata ekstrak, ya, seperti kita di komputer, ya, ekstraksi itu adalah proses mengeluarkan, ya, mengeluarkan senyawa-senyawa kimia. Kalau di bahan alam, kalau di komputer mengeluarkan isi dari folder zip atau WinRAR, ya. Oke, langsung saja kita ke ruang lingkupnya. Untuk metode ekstraksi sendiri, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang definisi ekstraksi dulu, ya. Baru kita akan lanjut ke mekanisme ekstraksi. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang macam-macam metode ekstraksi, ya. Ya, kita pertama akan membahas tentang definisi ekstraksi tersebut. Jadi di sini ekstraksi, ya jelas katanya ya, extraction atau ekstraksi akhiransi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari satu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent. Solvent itu pelarut ya, sebagai separating agent. Nah, karena kita menyebut pertama adalah proses pemisahan, jadi tentunya ada separating agent-nya, ya. Separating agent-nya itu adalah pelarut cairnya, agen pemisah. Pemisahan ini berdasarkan prinsip beda kelarutan. Oke, maksudnya apa, Pak? Nanti kita akan lebih jelaskan lebih detail. Oke. Yang namanya suatu proses pasti akan membuahkan hasil ya. Kita pun belajar pasti ada hasilnya, ya. Dan proses ekstraksi pun ada hasilnya. Nama dari hasil dari proses ekstraksi itu adalah ekstrak, ya. Kalau didefinisikan, ekstrak itu adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyaring simplisia nabati dan hewani menurut cara yang cocok, ya. Dan ini berlangsung di luar pengaruh matahari secara langsung, ya. Maksudnya gimana? Nanti kan kita jelaskan lebih detail. Berdasarkan prinsip kerja atau mekanisme prinsip kerja, ekstraksi dibagi menjadi dua, ya. Pertama ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair, ya. Perbedaannya terletak di sini. Kita akan membahas tentang ekstraksi padat cair. Dari kata-katanya, udah jelas ya, padat dan cair melibatkan dua zat yang berbeda, zat padat dan zat cair. Ekstraksi padat cair adalah proses pengambilan senyawa kimia dari benda padatan atau simplisia menggunakan suatu pelarut cair, ya, di mana pada saat proses pemindahan senyawa kimia berdasarkan prinsip difusi dan osmosis, ya. Maksudnya prinsip difusi dan osmosis itu seperti apa? Jadi seperti ini. Mungkin teman-teman pernah menyeduh teh, ya, menyeduh teh atau menyari suatu senyawa kimia tanpa teman-teman sadari, ya. Contoh eh, contoh sering yang kita lihat itu adalah saat kita menyeduh teh, ya. Dimana ketika daun teh kita masukkan ke dalam suatu air panas atau air mendidih, lama-kelamaan daun teh itu akan membuat warna pelarut itu menjadi lebih kental, ya. Berubah warnanya menjadi warna merah, ya. Kelamaan dan di situ sebenarnya terjadi proses ekstraksi pada cair, ya. Seperti ini contohnya. Ketika simplisia, kita anggap aja ini simplisia ya. Ini adalah daun, ya, satu tanaman. Kemudian di sini ada bejana berisi pelarut ya. Oke. Ketika simplisia dimasukkan ke dalam suatu bejana berisi pelarut itu,
Kalau tadi kita ambil contoh teh itu, ini ibaratnya gelasnya tadi ya. Ini adalah daun tehnya. Ini gelasnya berisi air, ini ada daun tehnya. Ketika lama-kelamaan, warna pelarut akan berubah menjadi lebih pekat ya. Ini menunjukkan bahwa pelarut ini sudah menjadi jenuh ya. Sudah menjadi jenuh. Artinya senyawa-senyawa kimia yang berada di dalam teh tersebut atau di dalam simplicias tersebut akan keluar ke dalam pelarut ya. Jadi yang ada di dalam sel itu, di dalam tanaman itu akan keluar menuju pelarut ya. Tandanya adalah pelarut itu menjadi berwarna, yang semula bening menjadi berwarna dan pekat ya. Dari sini kita bisa lihat ini adalah mekanisme dari proses ekstraksi padat cair. Ya. Kapan terjadi prinsip difusi dan osmosis? Saya akan jelaskan ke lebih detailnya nanti setelah ini. Jadi setelah pelarut yang sudah jenuh tadi, misalnya teh yang sudah kita seduh tadi mengalami perubahan warna yang pekat, kita biasanya memilih opsi untuk mengangkat celupan teh itu atau memindahkan air yang sudah berisi senyawa kimia itu ya. Jadi tidak memisahkan antara zat padat ini dengan cairannya. Dan di sini pelarut yang tadi sudah berwarna tersebut atau sudah menjadi pekat tersebut akan berubah menjadi ekstrak karena telah mengalami proses ekstraksi ya. Ekstrak kalau ini dibilang ekstrak cair. Kalau dikeringkan nanti namanya ekstrak kering, tapi kalau dia di ekstrak cair ini diangin-anginkan akan mengental. Oke. Nah, saya akan jelaskan lebih detail tentang mekanisme difusi dan osmosis tadi, ya. Jadi, ini kita anggapnya ini situasi di dalam sel ya. Jadi adalah sel tanaman. Sel tanaman itu jelas terdiri dari vakuola, ini vakuolanya ya, atau plastida. Kemudian ada dinding sel. Ya. Di dinding sel ini adalah tempat pertukaran pelarut dan senyawa-senyawa kimia tersebut. Ya, senyawa-senyawa kimia tersebut jalan tolnya di sini. Ya, jalan masuknya di sini. Jadi kalau ada yang mau masuk harus lewat sini, mau keluar pun harus lewat sini. Ya, oke. Lanjut. Saya akan jelaskan bagaimana pelarut itu bisa masuk. Ketika tadi simplicia, ya, simplicia yang direndam dalam suatu pelarut atau terbasahi oleh pelarut, pelarut itu akan masuk ke dalam sel, ya, ke dalam sel, masuk secara difusi, mengisi ruang-ruang yang ada di dalam sel tadi, ya, ruang-ruang yang ada di sel. Ya. Karena sifat pelarut sendiri adalah mengisi ruang-ruang yang kosong. Ya. Mengisi ruang-ruang yang kosong. Nah, pelarut akan masuk ke dalam sel secara difusi atau osmosis. Jadi kalau dia simplicianya kering, dia akan memasuki secara difusi. Ya. Maksudnya adalah, jadi di dalam sel ini ketika menggunakan simplicia kering, di dalam sel ini sudah tidak ada cairan lagi. Jadi selnya mati, nggak ada cairan lagi. Sudah mengalami kekeringan. Jadi senyawa kimia, atau pelarut itu akan masuk secara difusi, mengisi ruang-ruang yang kosong di sini. Ya, kalau kita menggunakan simplicia yang basah, simplicia basah itu artinya masih ada cairan di dalam sel ini. Ingat, komposisi paling terbanyak dari makhluk hidup, 98%-nya adalah air. Jadi di dalam sini ada air ya, senyawa-senyawa air. Ketika dibasahi oleh pelarut, simplicia basah, daun-daunnya masih basah, akan terjadi proses osmosis. Jadi pelarut itu dia tidak masuk ke sini mengisi ruang kosong. Dia akan terjadi perbedaan konsentrasi antara di dalam sel, ya, senyawa pelarut yang dalam sel dan pelarut yang di luar sel, sehingga terjadilah proses osmosis di sini, ya.
Pelarut akan bertukar, masuk, keluar, masuk, sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Prinsipnya osmosis dan difusi ya. Oke. Ya, ini tadi saya bilang. Setelah pelarut masuk ke dalam sel, terjadi perbedaan konsentrasi antara pelarut yang ada di dalam sel dan di luar sel. Kenapa demikian? Karena ketika pelarut ini masuk ke dalam sel, di dalam sel ini akan terlarut zat-zat kimia, baik itu metabolit primer, karbohidrat, lemak, kemudian protein, maupun metabolit sekunder. Metabolit sekunder udah saya jelaskan ya sebelumnya ya. Jadi metabolit sekunder itu adalah senyawa yang khas ada di beberapa spesies atau beberapa famili yang merupakan target pengambilan senyawa kimia dari fitokimia ini. Karena kenapa? Metabolit sekunder itu paling banyak memberikan efek farmakologis dan memiliki aktivitas ya. Jadi di sini ada masuk ke sini ada metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder ini nanti akan larut bersama cairan, larut di sini. Kemudian karena konsentrasinya tinggi di sini, konsentrasi pelarut di luar lebih rendah, sehingga dia akan merengsek keluar menggunakan proses osmosis. Pelarut yang sudah zat kimia yang sudah terlarut dalam pelarut di sini akan keluar sehingga senyawa kimia itu ikut juga keluar bersama pelarut di dalam. Pelarut yang dalam konsentrasinya rendah akan masuk lagi, begitu terus sampai terjadi kesetimbangan zat, kesetimbangan konsentrasi antara di dalam pelarut, dalam sel, mohon maaf, dan di luar sel. Ya, akhirnya itulah kenapa lama-kelamaan ketika kita mencelup teh, lama-kelamaan menjadi pekat, ya, menjadi pekat di sini. Itu menandakan senyawa kimia itu udah keluar dari dalam sel, ya. Kita udah berhasil mencari senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam sel. Ya. Ini, kapan dikatakan pelarut itu sudah jenuh? Pertukaran pelarut akan terhenti ketika kesetimbangan konsentrasi telah tercapai. Kesetimbangan konsentrasi ditandai dengan pelarut berubah warna menjadi pekat dan tidak bisa berubah warna lagi atau lebih gelap lagi. Ya. Itu menandakan pelarut ini sudah jenuh atau kesetimbangan konsentrasi sudah tercapai. Ya. Jadi ketika kesetimbangan konsentrasi tercapai, pelarutnya jenuh, salah satu tandanya akan dari warna bening berubah menjadi warna lebih pekat. Ya. Biasa kalau daun warnanya lebih jadi hijau, kalau bata biasanya warnanya kuning, apalagi kalau kita menggunakan ekstrak rimpang atau temulawak atau kunyit akan berubah pelarutnya menjadi warna kuning. Ya. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang ekstraksi pada cair melibatkan dua zat berbeda, ekstraksi cair-cair ini melibatkan dua jenis zat yang sama. Namun, dua jenis zat ini syaratnya adalah tidak boleh tercampurkan. Ya. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan seperti ini. Ketika kita melakukan mekanisme ekstraksi cair-cair, jadi diperlukan dua pelarut yang berbeda kepolarannya, ya, berbeda kelarutannya. Ya. Ini nama alatnya adalah corong pisah ya. Corong pisah itu terdiri dari tempat masuknya ini, tutupnya ini ya. Tutupnya ini ada tutup kedap, ini ada kerannya, ya. Ini ada corongnya ini. Di sini untuk memisahkan senyawa kimia. Jadi begini, ambil contoh kita tadi sudah mengambil yang ini ya. Kita sudah mengambil yang ini. Jadi kita menggunakan pelarut air, ya kayak teh tadi kan. Kita udah menyari, terus sudah didapatkan ekstrak ini, ekstrak yang berisikan senyawa-senyawa kimia tadi masih dalam berbentuk cairan ya bersama air, pelarut air. Kemudian ini pelarut senyawa kimia yang bersama pelarut air tadi ya, ekstrak cair tadi
dimasukkan ke dalam sini, ya. Jadi kalau di air dia letaknya di bawah ya, karena berat jenisnya berbeda ya. Kemudian ketika kita menambahkan suatu cairan untuk memisahkan senyawa kimia yang ada bersama air ini, tentunya kita menambahkan pelarut yang tidak boleh tercampur oleh air. Ya. Jadi misalnya saya tambahkan heksan di sini, heksan atau benzen, akan terjadi dua lapisan seperti ini, ya. Di mana lapisan air akan di bawah, kemudian lapisan benzen heksan ada di atas. Setelah kita masukkan duanya, kita tutup, kita gerojok, lama-kelamaan senyawa kimia yang memiliki kepolaran atau kelarutan yang mirip dengan heksan akan berpindah ke sini, ke lapisan heksan. Ya. Lama-kelamaan pelarut heksan akan berwarna lebih pekat, ya, dan yang pelarut air akan berwarna lebih bening, agak bening ya, bukan berarti langsung bening, enggak. Berarti dia ada yang berwarna nggak terlalu langsung bening, cuman berwarna gitu, nggak seperti air biasa bening. Jadi ini menandakan bahwa senyawa-senyawa kimia yang ada di air yang memiliki kelarutan sama dengan heksan, ya, kepolaran sama dengan heksan sudah terpisah. Oke, ya. Jadi dua seperti ini. Ketika sudah kita gerojok, udah jenuh, nggak bisa diambil lagi, nanti yang bagian air akan dikeluarkan. Disiapkan satu wadah, ditampung yang ekstrak airnya, ya, yang larut air, kemudian setelah itu stop, ditutup, dilanjutin lagi sama yang ekstrak heksan, ya. Pelarut yang beda, jangan dikasih satu lagi, nanti ujung-ujungnya nyatu lagi. Jadi ini tujuannya adalah untuk memisahkan, ya, ekstraksi cair-cair ini, memisahkan senyawa kimia yang larut dalam suatu pelarut cair. Kalau tadi mekanisme ekstraksi pada cair, melarutkan senyawa kimia yang berada di zat padat, ini yang di zat cair. Oke. Setelah ini kita akan mendapatkan dua ekstrak, di mana satunya ekstrak air dan ekstrak heksan. Sudah terjawab kenapa kita menggunakan pelarut, harus menggunakan pelarut yang berbeda? Oke, saya jelaskan lagi. Ketika kita menambahkan air, kemudian saya menambahkan metanol, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air dan metanol akan menyatu, tidak akan terbentuk dua lapisan seperti ini. Jadi kita akan sulit memisahkan pelarut senyawa kimia yang berada di pelarut air, ya. Kalau kita misalnya menggunakan etanol, nggak bakal bisa terbentuk seperti ini. Jadi syaratnya ekstraksi cair-cair ini adalah menggunakan perbedaan kelarutan, ya, perbedaan pelarut yang berbeda polarannya, ya, dan tidak menyatu. Tujuannya adalah untuk memisahkan pelarut, memisahkan senyawa kimia berdasarkan kelarutannya, ya, perbedaan kelarutannya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang prinsip kerja mekanisme ekstraksi, bagaimana proses terjadi proses ekstraksi, gimana kejadian dalam sel, kemudian gimana cara memisahkannya berdasarkan kepolarannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode ekstraksi. Yang pertama, metode ekstraksi dibagi menjadi dua. Ekstraksi dingin, ekstraksi panas. Dari kedua ini kita udah tahu ya. Jadi dibagi berdasarkan suhu, ya. Berdasarkan suhu, di mana ekstraksi dingin ini adalah ekstraksi yang tidak menggunakan pemanasan, ya. Jadi suhu kamar, ya. Kemudian ekstraksi panas tentunya yang menggunakan pemanasan, ya. Oke. Ekstraksi dingin terdapat dua metode ekstraksi yang termasuk ekstraksi dingin. Pertama adalah maserasi, yang kedua ada perkolasi. Sementara yang menggunakan pemanasan, ekstraksi secara panas, ada reflux, soklet, digesti, infus, dan dekok. Ya. Pertama, saya akan jelaskan maserasi. Maserasi ini adalah metode ekstraksi paling konvensional. Ya.
Maksud saya paling konvensional, ini sudah dilakukan dari dulu ya. Kita udah melakukan proses ekstraksi dari dulu, cuman kita eh, nggak tahu bahwa itu adalah namanya proses ekstraksi ya. Jadi, maserasi ini adalah proses pengekstrakan Simplicia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Ingat ya, suhu kamar ya. Makanya dinamakan ekstraksi secara dingin. Ya. Metode maserasi digunakan untuk mencari Simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari. Ya, kriterianya ya, Simplicia yang memiliki komponen kimia mudah larut cairan penyari. Tidak mengandung benzoin, tirax, dan lilin. Oke? Kenapa tidak mengandung benzoin, tirax, dan lilin? Nanti dicari jawabannya ya. Prinsip kerjanya sama seperti tadi, ekstraksi pada cair pada umumnya ya. Jadi penyarian zat aktif yang dilakukan secara dengan cara merendam Simplicia dalam cairan penyari sesuai dengan temperatur kamar, terlindung dari cahaya matahari. Ya. Kenapa terlindung dari cahaya matahari? Harus terlindung dari cahaya matahari. Semua prinsip kerja ekstraksi itu terlindung dari cahaya matahari. Nanti kita akan bahas. Kita kasih tugas, oke? Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel ya, karena yang punya dinding sel itu tumbuhan ya, masuk secara difusi ya. Kalau Simplicia kering, kalau Simplicia basah dia osmosis ya. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasi tinggi akan terus keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah ya. Oke. Masuknya proses difusi. Tetap seperti itu. Peristiwa tersebut berulang kali sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Jadi konsentrasi tinggi itu akan keluar menuju konsentrasi rendah masuk lagi ke dalam. Ya. Jadi pertukaran itu diikuti dengan pergerakan senyawa kimia dari dalam sel ke luar sel. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman mungkin pernah melihat ini ya, di film-film kayak film-film legenda-legenda Cina atau apa, ada film-film Indonesia. Kalau ada adegan tabibnya di mana ginseng dimasukkan ke dalam air, kemudian eh, apa namanya, daun-daun itu direndam seperti ini. Lama-kelamaan airnya akan berubah. Kalau yang lihat hijau ini berarti ini simplisianya daun ya. Kenapa warna hijau? Karena daun tuh paling banyak klorofilnya, ya. Klorofil zat hijau daun. Oke. Jadi ketika Simplicia dimasukkan, ini dipotong kecil-kecil, ya. Tujuannya dipotong kecil-kecil ini karena untuk memperluas luas permukaan. Ingat pelajaran farmasi fisika. Jadi untuk membasahi semua ini harus dipotong kecil-kecil, ya. Dan juga tujuannya untuk memotong kecil-kecil ini adalah untuk mempermudah proses ekstraksi, ya, mempercepat proses ekstraksi, mempercepat proses pelarut masuk ke dalam selnya. Caranya sangat gampang, kita cuma butuh toples saja, ya. Kemudian masukkan Simplicia, masukkan pelarut, didiamkan. Oke. Ini kalau didiamkan ini kadang-kadang setiap 2 jam atau 3 jam dikocok lagi, digerojok. Tujuannya adalah agar kejenuhan pelarut ini merata, ya. Ini ya, pakai alas bulat ya ini ya. Tujuannya untuk dikocok atau diputar-putar, diaduk ini, tujuannya adalah biar kejenuhan pelarut ini menjadi rata. Oke, ini bejana maserasi yang dengan teknik ya. Jadi ini udah ada pipa pengaduknya. Ini Simplicia udah dalam sama cairan penyari, tinggal diaduk-aduk sama mesin ya. Dia nggak pakai pemanasan, cuma diaduk aja gini, didiamin aja. Kalau toples ini jenuhnya itu biasanya 3 sampai 4 hari ya. Udah jenuh sekali. Berikut keuntungan dan kerugian dari proses ekstraksi maserasi ya. Mana keuntungannya menggunakan maserasi, peralatannya cukup sederhana, cuma pakai toples saja. Mudah digunakan ya, gampang sekali ya. Kerugiannya ya waktu yang diperlukan untuk ekstraksi cukup lama, 3 sampai 4 hari. Cairan penyari digunakan lebih banyak, bayangin aja kita gunakan pelarut pakai
etanol 1 toples itu. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras. Nah, kriterianya sampelnya tidak mempunyai tekstur keras ya. Selanjutnya metode ekstraksi dingin ada perkolasi ya. Jadi perkolasi ini berbeda dengan maserasi ya. Persamaannya adalah sama-sama metode maserasi dingin. Jadi ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru ya. Kalau tadi ekstraksi secara maserasi itu pelarutnya itu aja didiamin, nggak diganti-ganti. Kalau perkolasi dia pelarutnya baru terus. Sampai sempurna umumnya dilakukan pada suhu kamar dalam suatu perkolator. Apa itu Pak perkolator? Nanti ada gambarnya ya. Tujuan perkolasi agar zat berkhasiat tertarik seluruhnya. Biasa dilakukan untuk zat berkhasiat yang tidak tahan pemanasannya. Ya, jelas. Jadi kenapa dilakukan kriteria sampel untuk ekstraksi menggunakan ekstraksi dingin ya, ekstraksi dingin. Kriteria sampelnya adalah zat berkhasiat yang mengandung senyawa kimia yang tidak tahan pemanasan. Oke. Prinsip kerjanya, jadi serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori ya. Sekat berporinya ini harus bersifat inert ya. Inert itu apa? Inert itu artinya sekat itu aman, tidak terpengaruh oleh senyawa kimia dan tidak memberikan efek pada senyawa-senyawa kimia dalam tumbuhan tersebut. Jadi kalau kita menggunakan yang tidak inert, nanti ketika kontak dengan sekatnya akan berubah struktur senyawa kimianya. Jadi syaratnya adalah sekat berpori yang inert. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplisia tersebut. Cairan penyari akan melarikan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah ini disebabkan oleh kekuatan gaya gravitasi atau gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya. Dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan dalam perkolasi antara lain adalah gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, daya kapiler, dan daya geser. Keuntungannya adalah menggunakan perkolasi tadi, jadi tidak mudah terjadi kejenuhan ya. Dengan maserasi tadi kan cepat jenuh, kalau ini perkolasi ya tidak mudah terjadi kejenuhan. Sifat alir akan meningkatkan difusi ya. Jadi kemampuannya untuk cairan penyari itu untuk membasahi itu semakin tinggi dan akan meningkatkan proses difusi. Meningkatnya proses difusi berarti semakin efektifnya untuk menyari senyawa-senyawa kimia yang ada dalam sel ya. Untuk mengambil pelarut ini untuk mengambil senyawa-senyawa kimia dalam sel. Kerugiannya cairan penyari yang digunakan lebih banyak dari maserasi. Kemudian yang kedua, risiko akibat cemaran mikroba untuk larutan penyari air akan lebih tinggi karena dilakukan dalam kondisi terbuka. Ya, ya seperti ini. Ini namanya perkolatornya ya. Oke, dia kayak bejana ini. Di sini ada kayak ujungnya corong pisah tadi, ada kerannya ya. Jadi di dalam ini terdapat seperti ini. Nah, ini tadi. Ini adalah sekat atau pemisah ya. Pemisah yang bersifat inner tadi. Bersih bolong-bolongan gitu atau filtrat gitu ya. Kayak filtrat itu. Jadi di sini ada simplisia. Simplisia tadi yang udah dikeringkan tadi atau simplisia basah ditaruh di sini. Kenapa ditambah sekat di sini? Agar yang keluar di sini adalah cairan aja. Jadi simplisianya tidak ikut turun ya. Oke, ketika masuk cairan di sini, jadi cairan ditambahkan sini sampai batas ini ya. Cairan ini akan masuk ke bawah sini, akan merembes ya, merembes ke bawah menggunakan gaya gravitasi ya. Gravitasi lama kelamaan cairan yang simplisia sini akan terbasahi oleh cairan di sini. Disinilah proses ekstraksi terjadi ya. Jadi terus dia ngambil kemudian netes di bawah ini, netes, tuk 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 tuk, seperti itu. Jadi di sini tempat ekstraknya ya didapatkan. Dan tentunya tadi kerugiannya adalah ya ini, karena kita harus menggunakan pelarut yang lebih banyak dari
dari Mas Rasi tadi ya. Bayangkan aja bejannya gede gini. Terus cuma dituangin gini aja. Lanjut lagi, dituangkan lagi. Ya. Ditampung. Ini kondisinya terbuka ya, jadi dibiarin. Nah, takutnya cemaran mikroba ada. Kenapa cemaran mikroba ditakutkan dalam proses ekstraksi? Karena cemaran mikroba, bakteri itu, jamur, atau virus, atau zooplankton, fitoplankton lain itu, kalau dia kan memiliki ini senyawa kimia juga, ya. Misalnya antibiotik pada bakteri penisilin mengeluarkan penisilin ya, itu akan merusak senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam sini. Kita nggak tahu karena senyawa kimia di dalam sini kan ada banyak tuh. Kita nggak tahu yang mana yang berinteraksi, terjadi perubahan. Jadi bakteri Streptococcus keluarin streptomycin di sini. Nanti dia berinteraksi dengan senyawa kimia yang ada di Simplicia kita, ya hasilnya akan berbeda. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode ekstraksi secara panas. Yang pertama adalah reflux ya. Reflux ini adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Jadi, teman-teman harus tahu setiap pelarut itu memiliki titik didih tersendiri. Ya. Air 90 derajat sampai 100 derajat Celcius. Kalau ether, nah itu pelarut ether tuh hati-hati. Nggak boleh digunakan pakai pelarut ini. Karena kenapa? Ether pada suhu 40 derajat saja sudah mendidih. Dan itu bisa terbakar ya. Jadi hati-hati dalam memilih pelarut. Jadi ekstraksi reflux ini adalah metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Maksudnya gimana sih ini Pak? Nanti saya akan jelaskan dengan gambar alatnya. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Ya, ini kriterianya ya. Menggunakan ekstraksi panas ya. Adalah bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Tentunya senyawa kimia juga harus tahan terhadap pemanasan. Ya. Oke, prinsip kerjanya adalah reflux memiliki prinsip kerja penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari ya atau pelarutnya, lalu dipanaskan. Otomatis ketika terjadi proses pemanasan, akan terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas ya, akan membentuk uap-uap cairan penyari. Uap-uap ini akan naik ke atas, kemudian terkondensasi. Kondensasi itu adalah proses pendinginan ya. Kalau uap jadi dingin kan akan menyublim ya, menyublim menjadi cairan. Pada kondensor, kondensornya adalah alat pendinginnya, kondensor bola, terjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Jadi cairan itu terjadi uap, karena didinginkan, kembali lagi bentuk cairan ke bawah. Ya. Dan akan menyaring kembali sampel yang berada dalam labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara kesinambungan sampai penyarian sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh atau ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan ya. Keuntungannya dapat digunakan untuk ekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar ya. Kenapa memiliki tekstur kasar? Karena ketika kita menggunakan metode pemanasan ini ya, ketika sampel atau simplicia yang tekstur keras ini, sel-selnya itu juga akan keras ya, berbeda dengan tekstur yang lunak tuh. Jadi sel pada tekstur keras ini akan keras juga, jadi kita membutuhkan pemanasan. Fungsinya pemanasan ini adalah untuk memperlebar pori-pori dalam sel, sehingga mempermudah pelarut itu untuk masuk ke dalam sel. Ya, itu fungsinya tujuannya untuk dilakukan pemanasan. Ya. Kerugiannya adalah butuh volume total pelarut yang besar dan jumlah operator untuk mengontrol alat reflux. Ya, bayangin aja, diganti setiap 3 kali. Kalau Mas Rasi kan didiamin 4 hari udah ketemu, udah diambil. Kalau ini sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Jadi setiap 4 jam ganti 4 jam ganti pelarut, 4 jam ganti pelarut. Nah, ini dia. Ini adalah peragaan alatnya. Ya. Jadi ini adalah buah alas bulat tadi. Kemudian ini ada kayak panci ya, model panci berisi air. Jadi nggak dipanaskan langsung.
udah dipanaskan langsung labu alas bulatnya. Jadi dipanaskan dalam panci ini. Ya. Jadi ini beratnya pemanasan terkonduksi ya, dikonduksi oleh air. Ya. Set. Di sini ada simplicia bercampur dengan cairan penyari atau pelarutnya. Ketika dipanaskan, yang naik ke atasnya adalah pelarutnya. Karena dia berubah dari zat cair menjadi uap, dia akan ke sini. Ini namanya pipa kondensor ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendinginkan. Uap itu dia suhunya panas, ketika di sini akan mengalami perubahan suhu menjadi dingin. Ketika uap menjadi dingin akan mengalami penyubliman. Terbentuk lagi zat cair. Zat cair, dia tidak bisa menguap, dia akan turun lagi, menyatu di sini. Terus seperti itu ya. Jadi di sini lama-kelamaan nanti cairan penyarinya akan jenuh, ya, akan jenuh di sini ya. Diganti setiap 3-4 jam. Jadi ini maksudnya water in, ini adalah kalau kondensor itu di dalam pipa tuh di luarnya ada pipa lagi. Nah, di antara pipa dalam dan pipa luar, itu di tengah-tengah itu ada air ya. Fungsinya air itu adalah untuk mendinginkan. Jadi masukin air dari bawah sini, terisi sampai ke sini ya. Oke. Sokletasi. Sokletasi juga merupakan metode ekstraksi secara panas ya, pemanasan. Proses ekstraksi ini menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dan dengan adanya pendingin balik ya, kondensor tadi ya. Prinsip kerjanya ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik ya, kondensor tadi. Bagaimana sih Pak maksudnya? Nanti dijelaskan berdasarkan gambarnya ya. Keuntungannya adalah ini, ya, sama juga tekstur, tapi ini bisa digunakan untuk sampel tekstur lunak. Kenapa bisa untuk sampel tekstur lunak dan tidak tahan pemanasan secara langsung? Dan nanti kita akan lihat dari segi alatnya. Pemanasannya dapat diatur. Oke. Kerugiannya karena pelarut tidak dapat didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Ya, jadi senyawa kimianya yang terkumpul di bawah nanti akan mengalami penguraian karena panas ya. Bila dilakukan dalam skala besar mungkin tidak cocok ya. Jumlah total senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah, membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya. Maksudnya seperti apa? Ya, ini adalah peralatan sokletasi ya. Metode ekstraksi sokletasi. Ada labu alas bulat. Ini mohon maaf di sini ada kayak tadi itu juga ada pancinya yang berisi air dipanaskan. Jadi pemanasannya nggak langsung langsung ke alas bulat ya, beda ya. Nggak boleh langsung ya pemanasannya. Jadi harus melalui konduktor yaitu air. Dipanaskan. Bedanya tadi dengan reflux. Kalau di reflux di sini penyari sama sampelnya. Kalau soklet di sini cuman cairan penyarinya. Sampelnya di mana Pak? Sampelnya ada di sini. Oke. Ini namanya pipa soklet ya, pipa soklet ya. Terus ini kondensornya. Ini kondensor bola ya. Yang tadi kondensor lurus, ini kondensor bola ya. Jadi sampel di sini cairan penyari, ini pipa sipon. Mekanisme kerjanya seperti apa? Cairan penyari yang dipanaskan akan menguap ya. Menguap melalui di sini, kemudian akan naik ke atas ya. Di pipa kondensor ini akan terjadi penyubliman. Uap panas, cairan penyari itu akan menyublim menjadi cairan penyari kembali, kemudian netes ke sini. Akan membasahi simplicia yang ada di sini. Ya. Syaratnya di sini simplicia tidak boleh lebih tinggi daripada pipa sipon. Karena kenapa? Pelarut yang telah terisi di sini akan mengisi di sini. Ketika dia melewati gatas setara dengan pipa sipon ini, pelarut ini akan turun lagi ke bawah sini secara cepat. Jus. Ya. Oke. Pelarut yang udah lama di sini akan larut di sini. Akan melarutkan senyawa kimia yang ada di dalam simplasinya ini. Ketika sudah penuh sampai sini akan larut ke sini. Nah,
kita menamakan itu satu siklus ya. Jadi ketika eh, penyari naik, menguap, terus dari pendinginan, di sini penyubliman ya. Penyubliman berubah jadi zat cair lagi, turun, membasahi pelarut di sini. Kemudian pelarutnya ini setelah sampai ke batas ini ya, akan langsung terus masuk ke sini pipa sifon langsung ke bawah. Jadi langsung habis ini ya. Nggak netes-netes juga di sini. Jadi ketika sampai di sini langsung habis di sini. Ya. Itu sudah satu siklus. Oke. Tadi itu sokletasi, sekarang kita menggunakan kita beralih ke metode ekstraksi panas selanjutnya yaitu maserasi kinetik. Loh, tadi kan maserasi dingin, kok ini ada maserasi yang panas ya. Jadi maserasi kinetik ini yaitu maserasi dengan pengadukan kontinu. Namanya juga kinetik ya. Jadi diaduk secara terus-menerus, tidak putus-putus. Kalau tadi maserasi hanya beberapa jam aja. Lanjut lagi didiamin 4 jam diaduk, kemudian didiamkan. Kalau ini ada alatnya, dia melakukan pengadukan secara kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar. Secara umum dilakukan pada suhu 40-50. Jadi maserasi ini dipanaskan dengan suhu terjaga ya, 40-50 derajat Celcius. Keuntungan menggunakan ekstraksi digesti ini adalah kekentalan pelarutnya berkurang ya. Beda dengan maserasi tadi, cepat sekali jenuh, ini lebih berkurang ya. Sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batasnya ya. Maksudnya itu adalah mengurangi kejenuhan pelarut itu. Daya melarutkan penyari akan meningkat, ya tentu karena pemanasan, pori-pori dari sel itu akan lebih lebar sehingga lebih mudah untuk melakukan proses difusi pelarut ini masuk ke dalam cairan sel. Masuk ke dalam ruang-ruangan sel ya, karena pori-porinya udah membesar. Koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut ya. Jadi semakin tinggi suhu, semakin besar pori-pori, semakin besar proses difusinya. Ya. Dan berbanding terbalik dengan kekentalan. Tentu kalau cairan penyarinya lebih kental, lebih susah masuk ke dalam. Bayangkan aja kalau misalnya air lebih mudah melewati pipa yang kecil dibandingkan kalau kita masukkan apa ya? Jelly, model kayak jelly kayak gitu ya. Atau kalau kita menyeruput air, minum air, lebih mudah daripada kita meminum susu kental manis melalui sedotan. Seperti itu, ya. Contohnya seperti ini sama kayak maserasi, tapi di sini ada termometernya. Nanti ada termometer di sini untuk menjaga suhunya ya. Di sini harusnya ada wadah lagi, dan di sini baja maserasinya. Tujuannya seperti biasa, pemanasannya nggak boleh langsung direct ya. Dia harus terkonduksi. Semuanya metode ekstraksi harus terkonduksi, ya, nggak boleh langsung. Oke, di sini ada cairan penyari dengan pelarutnya, kemudian di pengaduknya secara kontinu ya, diaduk-aduk terus, ya. Selanjutnya metode ekstraksi panas secara infusa dan dekok. Infusa dan dekok ini menggunakan alat yang sama, ya. Kriteria sampelnya juga sama. Apa yang membedakan? Kalau infus ekstraksi pelarut air dengan menggunakan pelarut air ya, jadi tidak pakai pelarut yang lain, pelarutnya air. Pada temperatur penangas air atau bejana infus yang tercelup, penangas air mendidih dengan temperatur terukur 90-90 derajat Celcius. Jadi ini adalah titik didih air ya, 90-90 derajat, 100 derajat Celcius selama waktu tertentu. Jadi selama 15-20 menit. Bedanya kalau dekok sama infus ini adalah kalau dekok dia lebih lama waktunya, durasinya lebih lama, bisa lebih sampai 30 menit. Kalau infus hanya 15-20 menit, ya. Sama menggunakan panci yang sama, metode pancinya seperti ini. Jadi ini adalah panci infus ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ini, punya di dapur, di kampung-kampung ada dapurnya seperti ini. Jadi kita memasak dengan panci, cuman panci ini dimasukkan dalam panci ini. Sehingga terjadi seperti ini, ya, terbentuk seperti ini ya. Di bawah ini dipanaskan, kemudian ini panci yang paling besar berisi air, oke, bukan air bersama simplisia, jadi air tetap air kosongan, ya. Tujuannya adalah sama seperti tadi, tidak boleh dipanaskan secara langsung. Jadi pemanasannya sampai sini,
Kemudian di sini ada pelarut air dan simplicianya, ya. Jadi di sini berlangsung terus-terus, di sini ada termometer, dijaga terus suhunya 90 derajat lebih ya, 100 derajat lebih. Oke. Lama-kelamaan setelah 20 menit baru diangkat. Tapi kalau dekok di atas 30 menit, bisa mungkin 1 jaman baru diangkat. Ya. Selanjutnya destilasi uap. Nah, kita udah bilang destilasi dan uap. Tentunya sampel yang digunakan ini adalah sampel-sampel yang memiliki senyawa kimia yang mudah menguap. Ya. Contohnya adalah minyak atsiri. Contoh minyak atsiri itu ya kayak bau-bau parfum-parfum, eh, bau jeruk, itu kan ada minyak atsirinya ya. Apel. Ekstraksi senyawa dengan kandungan yang mudah menguap atau minyak atsiri dari bahan segar atau simplicia. Jadi syaratnya di sini adalah tidak menggunakan simplicia kering. Karena kenapa? Kalau dia pakai simplicia kering, pada saat pengeringan, minyak atsiri ini semuanya sudah menguap, ya, sudah lama menguap. Jadi kita harus menggunakan bahan yang segar, langsung dipetik itu dari pohonnya, langsung dimasukkan ke dalam wadah ya. Jadi simplicia basah yang digunakan. Sifat yang mudah yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya ya. Digunakan pada senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat atau lebih ya. Ini bisa digunakan untuk senyawa kimia yang memiliki titik didih lebih 200 derajat Celcius. Dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius ya. Jadi senyawa-senyawa yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius bisa digunakan seperti ini. Dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Jadi maksudnya di sini adalah karena dia udah jelas ini ya minyak atsiri, tentu dia tidak larut dalam air. Makanya ekstraksi destilasi uap ini merupakan ekstraksi yang paling cocok untuk mengekstraksi senyawa kimia minyak atsiri ya. Maksudnya gimana sih Pak jelasnya ini? Saya akan jelaskan dengan alatnya. Ya. Prinsip kerjanya seperti ini. Ya. Penyaringan minyak menguap dengan cara simplicia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplicia. Uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi. Lalu akan melewati pipa panjang, campuran air dan minyak menguap akan masuk dalam corong pisah dan akan memisahkan antara air dan minyak atsiri. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ini kayak ini pemanasan tidak langsung ya, karena ada di bawahnya ini adalah konduktornya, lepeng kayak besi itu. Jadi tidak langsung api ke labu alas bulatnya. Oke, di sini sebenarnya ada dua model. Kalau yang biasa saya pakai, biasa saya lakukan itu adalah di sini daun-daun itu, apalagi kalau daun jeruk ya, taruh di sini langsung daun jeruknya, tanpa air ini bisa, ataupun dengan air pun bisa ya. Jadi minyak atsiri dan air itu akan menguap di sini, ya, menguap di sini. Nanti yang masuk ke sini karena di sini ketutup ya, tertutup, tidak bisa kemana-mana uapnya, tentu uapnya akan ke sini. Nah, saat ke sini akan mengalami kondensasi dengan pipa kondensor. Pipa kondensor yang digunakan adalah kondensor lurus ya. Karena kalau kondensor bola atau spiral, takutnya cairan air atau minyak atsiri itu yang sudah menguap di sini malah tertahan di sini. Karena bentuk bola yang lekuk-lekuk begini. Kalau kondensor lurus ini gampang, air akan mengalir ke sini. Ya. Jadi air dan simplicia tadi di sini dipanaskan, kemudian akan menguap karena di sini tutup lewat di sini. Jadi air dan minyak atsiri itu akan berubah menjadi cairan lagi karena mengalami pendinginan di sini, penyubliman. Air dan minyak atsiri akan mengalir ke sini dan terkumpul di sini. Nah, di sini nanti akan terjadi dua lapisan. Lapisan minyak yang paling atas, minyak atsiri paling atas, air yang bawah karena berat jenis minyak atsiri itu lebih tinggi, lebih rendah daripada berat jenis air, ya. Setelah semua yang terkumpul di sini, nanti
akan kita teruskan ke ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah untuk memisahkan yang mana minyak atsiri, mana air. Ya. Seperti ini destilasi. Oke, ya. Sekian kuliah kita dari hari ini ya mengenai metode ekstraksi dan ekstraksi. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Untuk pretest dan posttest selanjutnya saya serahkan ke sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.